Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna mengikuti salah satu rangkaian acara kita yang biasa kita lakukan pada Sabtu pagi, yakni Tobruk Sobah. Tak lupa salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga hari akhir kelak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, kesempatan kali ini saya akan membahas tema jangan mencari alasan, yang mana ini merupakan suatu hal masih banyak kita lakukan. Misalnya ketika kita tidak dapat menyelesaikan suatu tugas, bukannya kita berusaha untuk menyelesaikannya, tetapi kita malah berusaha untuk mencari-cari alasan. Dengan alasan misalnya waktu yang sempit atau materi yang terlalu banyak ketika saat ujian. Mengapa kamu remedi? Karena materinya terlalu banyak, Ustaz. Kenapa kamu terlambat? Karena airnya mati, Ustaz. Kenapa kamu tidak salat berjamaah? Karena tidurnya kemalaman, Ustaz. Maka ini bentuk mencari-cari alasan, yang mana hendaknya seorang muslim Allah turunkan ke muka bumi ini melainkan untuk menjadi khalifah. Hendaknya memiliki mental yang kuat, memiliki mental yang baik. Jangan mencari-cari alasan, tetapi berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti halnya ketika menyampaikan alasan keterlambatannya. Afwan Ustaz, tadi anak telat bangun. Maka hendaknya bukan dia mencari alasan, tetapi dia berusaha untuk tidak tidur pada pagi hari. Hendaknya dia mencari kegiatan yang lain supaya dia tidak mengantuk dan tidur pada pagi hari. Dan juga pada saat sholat. Kenapa kamu telat sholat? Karena tadi saya mengantri, Ustaz. Antrian hamamnya panjang. Yang padahal dia bisa mandi lebih awal. Tentu dia tidak akan terlambat. Maka hal-hal seperti ini hendaknya kita hindari. Karena jika kita terbiasa mencari-cari alasan atas masalah yang kita hadapi, maka ini akan menjadikan apa? Jadikan suatu kebiasaan yang buruk, yang mana akan setelahnya ada domino yang akan jatuh. Seperti halnya ketika orang sudah terbiasa mencari alasan, maka yang pertama dia akan terbiasa dengan menunda pekerjaannya. Seperti halnya apa? Ketika akan menghadapi ujian, yang mana persiapan hingga mendatangi hari-hari ujian itu sangatlah panjang, sangatlah jauh. 1 bulan, 2 bulan hendaknya dia persiapkan. Dia mulai hafalkan materi, dia mulai memahami materi-materinya. Bukan malah ketika sudah pada esok harinya dia, ya Allah banyak banget Ustaz, banyak banget Ustaz. Ya ini bentuk-bentuk mencari alasan. Setelah dia terbiasa menunda, maka akan jatuh lagi domino setelahnya. Dan dia akan kesulitan. Karena apa? Terasa bebannya sangat banyak. Terasa beban yang dia hadapi sangat banyak. Ustaz, materinya sangat banyak Ustaz. Padahal tidak. Kenapa dia bisa merasa materinya sangat banyak? Karena dia belum mencicil. Berbeda ketika kita sudah berusaha untuk mencicil. Maka hendaknya setiap kita memperhatikan ini. Jangan kita terbiasa mencari alasan, tetapi berusaha mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Yang kemudian setelah kita merasakan beban yang sangat banyak, dengan ini akan kita terlewatkan dari kesempatan yang baik. Terlewatkan dari kesempatan yang baik, yang tadinya dia bisa mendapatkan nilai yang bagus, yang tadinya dia bisa naik kelas karena dia sudah terbiasa mencari alasan, menunda pekerjaan, dan kemudian dia merasa berat. Maka di sini akan terlewat kesempatan yang baik. Ya, ketika orang sudah biasa terlewat dari kesempatan yang baik, maka apa yang akan ia dapat? Kesuksesan atau kegagalan, ya ikhwah? Ya. Maka ini hendaknya kita camkan. Jangan terbiasa kita mencari alasan, tetapi kita berusaha mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Agar tidak telat, maka kita mandi lebih awal. Agar tidak telat bangun, kita tidur lebih awal. Agar tidak mengantuk di kelas, maka bagaimana? Masya Allah, ada beberapa santri memilih untuk berdiri. Bukan malah Ustaz, ngantuk Ustaz, hawanya dingin Ustaz. Ya, ini mencari-cari alasan. Maka hendaknya kita mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Dan tentunya ini semua tidaklah terlepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala sesuatu tidaklah mendapatkan kemampuan, daya, upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu hikmah dari ketika dikumandangkan adzan, ketika mencapai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka apa yang kita jawab? Apakah kita mengulangi ucapan yang sama sebagaimana pada Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah? Tidak. Tetapi kita diminta untuk menjawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Maka ini menunjukkan kita adalah hamba yang lemah. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya manusia diperintahkan untuk mencari sebab. Adapun hasilnya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita biasakan mulai hari ini jangan terbiasa kita mencari alasan, tapi carilah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kemudian ada sedikit tambahan pesan dari Kabid Kepengasuhan, hendaknya apabila kita mendapati suatu masalah, kita menghadapi suatu masalah, jangan langsung kita sampaikan pada orang tua. Ya, karena orang tua
sudah memiliki banyak beban pikiran, coba kalian datang kepada asatidzah kalian yang kalian percayai, yang kalian santai, kalian enak ngobrol dengannya, kalian sampaikan. Siapa tahu dari beliau, ustadz-ustadz kita, Masya Allah, insya Allah akan turut mencarikan solusi. Mana ini tentunya lebih baik dengan tidak menambahkan beban pada orang tua kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat kita fahami dan kita praktekkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.